Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Harsana Esos MAP dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nazar Salsabila Tarmuzi dan rekan saya, Nama saya Mufihatul Jannah. di sini kami akan mempresentasikan hasil OPD kami ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau bisa disebut Kesbangpol. Oke, di sini ada latar belakang yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Kesbangpol. Kabupaten Pandeglang dibentuk sebagai perangkat daerah yang membantu bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persatuan, wawasan kebangsaan serta penanganan konflik sosial di wilayah yang berjuluk Kota Sejuta Santri. Lembaga ini berakar dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga keharmonisan masyarakat yang sangat majemuk dan mencegah potensi ancaman terhadap ideologi negara. Pembentukannya disesuaikan dengan peraturan daerah seperti peraturan negara sesuai susunan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan demokratis, aman, dan berlandaskan Pancasila di Kabupaten Pandeglang. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi, maaf ya teman-teman, nanti kita kirim di grup aja. Struktur organisasi Kesbangpol terdiri dari kepala badan, sekretariat, subbagian tata usaha, serta 4 bidang utama, yaitu yang pertama ada bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, yang kedua ada bidang politik dalam negeri, yang ketiga ada bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, dan yang terakhir nanti kata dia. Selanjutnya ada struktur organisasi, maaf ya, struktur organisasinya belum, nanti kita kirim di grup aja. Struktur organisasi Kesbangpol terdiri dari kepala badan, sekretariat, subbagian tata usaha, serta 4 bidang utama. Yang pertama ada bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa. Yang kedua ada bidang politik dalam negeri. Yang ketiga ada bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan. Yang terakhir ada bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Next. Oke, di sini ada jumlah anggota pegawai di Kesbangpol. Nah, jumlah anggota pegawai di Kesbangpol itu terdiri dari 39 orang pegawai. Nah, di sini ada 18 orang pegawai ASN, 8 orang pegawai P3K, dan 3 orang pegawai P3K paruh waktu. Yang pertama di sini ada S1 yaitu berjumlah 17 orang. Lalu S2 berjumlah 5 orang dan D3 berjumlah 1 orang, dan yang terakhir ada SMA atau SMK berjumlah 15 orang. Next. Selanjutnya ada visi dan misi Kesbangpol. Visinya itu untuk terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, dan berlandaskan semangat persatuan serta kesatuan bangsa. Misinya itu untuk mewujudkan visi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pandeglang menetapkan 3 misi. Yang pertama ada meningkatkan kewawasan bangsa dan cinta tanah air dalam masyarakat melalui pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kedua, mendorong partisipasi politik masyarakat yang aktif, sehat, dan bertanggung jawab dalam kerangka demokrasi yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah menetapkan ketahanan nasional dan stabilitas daerah melalui sinergi antar elemen masyarakat dan pemerintah. Next, udah ya, langsung. Selanjutnya ada aplikasi layanan publik. Kesbangpol ini memiliki aplikasi Diding Klik ya teman-teman. Aplikasi Diding Klik itu adalah Dewi Inklik. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan administrasi. Yang pertama ada surat keterangan penelitian atau SKP, yaitu pengurusan izin dan rekomendasi penelitian untuk keperluan tugas akhir, skripsi, atau riset. Yang kedua ada surat keterangan terdaftar SKT, layanan pendaftaran bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas. Dan yang terakhir ada lembaga sweda masyarakat atau LSM. Yang ketiga ada surat rekomendasi kegiatan, yaitu izin pelaksana kegiatan yang melibatkan massa atau memerlukan pengawasan keamanan. Yang terakhir ada surat keterangan lapor orang asing atau SKLOA, laporan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Pandeglang. Next. Oke, di sini ada cara penggunaan aplikasi Diding Klik. Sebelumnya ada yang tahu gak sih aplikasi Diding Klik itu untuk membuat apa aja gitu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, oke. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Pertama ada unduh atau akses aplikasi, cari dan pasang aplikasi Diding Klik di Google Play Store atau App Store ya. Jangan lupa juga aplikasi itu yang resminya ya melalui browser di Diding Klik Kabupaten Pandeglang. Nah, lalu di sini langkah kedua ada registrasi akun, buka aplikasi, lalu pilih menu pendaftaran, masukkan data diri Anda seperti NIK dan data pribadi lainnya sesuai petunjuk di layar. Oke, next kita ke langkah ketiga yaitu pilih layanan publik. Setelah masuk, Anda akan melihat berbagai macam kategori layanan seperti administrasi, kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Pilih layanan yang Anda butuhkan, contoh untuk mengambil antrean online pembuatan KTP. Nah, lalu di sini ada langkah keempat, pendapatan barcode. Ikuti instruksi pengisian formulir digital dan tentukan jadwal kunjungan Anda. Setelah selesai, Anda akan menerima nomor antrean beserta barcode digital. Lalu langkah yang kelima di sini ada data lokasi, yaitu datanglah ke kantor instansi atau fasilitas kesehatan terkait sesuai dengan jadwal yang telah
Anda pilih. Lalu tunjukkan barcode tersebut kepada petugas dan untuk diproses. Oke, next. Oke, di sini ada tugas pokok dan fungsi, yaitu tupoksi. Mengacu pada mandat pemerintah Provinsi Banten, Kesbangpol dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pandeglang. Lembaga ini mengemban fungsi utama meliputi, yaitu yang pertama ada ideologi dan wawasan kebangsaan, yaitu membina rasa cinta tanah air dan masyarakat nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada politik dan negeri, yaitu mendorong partisipasi politik masyarakat yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi dan sosial budaya, yaitu memelihara Yang ketiga ada ketahanan ekonomi dan sosial budaya, yaitu memelihara kerukunan antara suku, ras, dan umat beragama. Yang keempat ada kewaspadaan nasional, mendeteksi dini dan mencegah potensi konflik sosial serta menjaga stabilitas daerah. Yang terakhir ada pembinaan ormas, melakukan fasilitas pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai organisasi kemasyarakatan, yaitu ormas. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Pertanyaan mudah akan saya jawab dan pertanyaan yang sulit akan saya lempar ke teman saya. Dan pertanyaan yang menjebak saya akan lempar ke Bapak dosen. Ada yang ingin bertanya? Oke? Ya, kan tadi disebutkan kan ada aplikasi di Klik dari Klik. Itu fungsinya buat apa sih buat masyarakat? Izin tadi jawab. Oke, tadi ke yang nah, kan di sini udah dijelasin ya, maaf ya. Ini tuh aplikasi di Klik itu bisa untuk membuat KTP kan. Jadi kita tuh nggak harus ngantri ke MPP, kita tuh bisa mendaftarkan itu lewat online, lewat HP kan. Jadi kita nggak perlu ngantri-ngantri di MPP. Jadi kita bisa melewati aplikasi di Klik ini. Ya, untuk mempermudah masyarakat gitu tuh dalam mengakses layanan publik secara online sehingga untuk mempermudah masyarakat untuk apa tuh namanya sehingga dapat lebih cepat, praktis dan efisien gitu. Nah, ini tuh untuk masyarakat ya, masyarakat Tanpa harus mengantri panjang di kita sana gitu. biasanya ke MPP tuh ngantri panjang ya, capek gitu. Jadi kita harus daripada kita ngantri panjang gitu, mending kita Daftar ini online. online. Oke. Nah, cukup? Terima kasih. Ada lagi? Oke. Baik, jika cukup, izinkan saya membacakan kesimpulan. Berdasarkan pemaparan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disimpulkan bahwa Kesbangpol memiliki peran penting sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dalam menjaga persatuan, kesatuan, stabilitas politik, dan kehidupan demokrasi masyarakat. Kesbangpol juga didukung oleh struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup memadai, yang terdiri dari ASN, P3K, serta pegawai paruh waktu dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa Kesbangpol berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional. Selain itu, visi dan misi Kesbangpol menegaskan komitmennya dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.